di mana warga negara Indonesia terlalu over untuk memburu-burukan Malaysia tanpa mereka sadar yang rakyat Indonesia itu banyak yang bekerja di Malaysia. Ini tadi kita baru gajian teman-teman. Mohon dijaga elok ya. Ini lumayan-lumayan. Nah, aku kenapa dia bikin konten di Indonesia? Katanya tuh karena di Malaysia itu susah cari orang yang benar-benar susah. Kalau di Indonesia banyak orang susah katanya. Jadi mungkin konten-konten membantu gitu ya. Tapi sebenarnya ini tuh mungkin fakta ya. Mau nggak mau kita harus mengakui bahwa memang di Indonesia lebih banyak orang susah daripada di Malaysia. Karena secara penduduk juga Indonesia jauh lebih besar kan. Semenjak ada TikTok, Malaysia dan Indonesia sepertinya sedang tidak baik-baik saja ya guys. Dimana warga negara Indonesia terlalu over untuk memburu-burukan Malaysia tanpa mereka sadar yang rakyat Indonesia itu banyak yang bekerja di Malaysia. Tetangga dia, adik dia, kakak dia, saudara dia kerja di Malaysia mencari rezeki di sini. Udahlah, kalian nggak usah untuk memburu-burukan Malaysia. Karena pada dasarnya Malaysia lebih unggul berbanding Indonesia. Mungkin dalam segi seni, hiburan, Indonesia lebih unggul. Tapi selebih itu, Malaysia lah lebih unggul. Dari segi attitude, dari segi pelajaran, dari segi pembangunan, dan lain sebagainya. Malaysia nggak ada. Beras habis, solusinya joget-joget kayak monyet di TikTok. Malaysia itu gak main-main. Kamu sentuh dia, kamu buat kekerasan dengan dia, kamu bisa kena saman, kamu bisa kena tuntut, kamu bisa kena denda. Bukan di Indonesia, suka-suka hal dia. Jadi please stop, jangan memburu-burukan negara lain. Malaysia itu dikagumi dengan negara lain karena dia mampu menampung berjuta-juta manusia untuk bekerja di sini. Jadi kalau kamu membanding-bandingkan Malaysia dan Indonesia tentang kemajuan, salah. Stop untuk membanding. Jadilah negara Indonesia yang cinta damai. Oke, bye. Betul sekali apa yang dikatakan kakaknya atau mbaknya. Memang perlu kita akui, banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Lantas, motivasi kalian apa? Kenapa memburu-burukan negara tetangga kita, yaitu Malaysia? Yang dimana orang Indonesia sendiri masih banyak yang mencari nafkah di Malaysia. Lalu, apakah pantas kita bersifat sombong, seolah-olah negara kita terpaling maju? Di era digital sekarang, banyak sekali beredar video bohong tentang negara tetangga kita. Sedikit-sedikit dikaitkan dengan Malaysia. Malaysia krisis, kelaparan, nggak ada beras. Malaysia mengemis beras kepada Indonesia. Itu sering kali saya temukan di media sosial. Dan komentarnya itu Masya Allah, mengerikan. Padahal mereka tidak pernah datang ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih bersama di perbualannya Bang Toha, cerita TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kadang kita sering tertipu dengan berita-berita di media sosial yang hoax. Selalu memburukkan nama negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Namun di sini saya ingin berbicara tentang negara tetangga kita, yang dimana sebenarnya dari sisi positif banyak sekali yang perlu kita tiru. Di antara salah satunya Malaysia itu warganya begitu sangat disiplin, baik di jalan raya maupun bergaul kepada sesama. Sebab saya sendiri juga hari-hari bergaul dengan sahabat-sahabat saya daripada Malaysia. Mereka sopan santun, ramah tamah, nggak ada yang membuli orang Indonesia. Kemudian orang Indonesia dipandang rendah orang Malaysia. Itu sangat salah besar video-video seperti itu. Mungkin pernyataan-pernyataan saya seperti ini nanti ujung-ujungnya saya pun juga akan dituduh. Wah, kamu ini penjilat. Kamu ini bazirnya Malaysia. Kamu ini dibayar gitu. Susah memang untuk menjelaskan orang-orang yang tidak mengerti.
kita sebagai orang Indonesia harusnya menjadi warga negara yang bijak. Jangan sampai kita membuli negara lain. Jangan sampai kita sombong angkuh. Baru-baru ini Indonesia kan berasnya alhamdulillah menjadi salah satu negara dengan tingkat panen beras yang cukup lumayan tinggi. Tapi kenapa kita terlalu over, sombong, angkuh? Hal seperti ini perlu kita hindari. Pada faktanya di sisi lain, banyak orang Indonesia yang masih hidup di dalam kekurangan. Dan baru-baru ini diantaranya Mas Aisar Khalid juga masih menjadi salah satu konten kreator daripada Malaysia yang begitu sangat perhatian kepada orang Indonesia. Niatnya sangat mulia, membantu orang-orang yang kurang mampu, tapi di sisi lain netizen selalu menuduh bahwa influencer daripada Malaysia ini memanfaatkan orang Indonesia demi misi dan tujuannya sendiri. Padahal nggak seperti itu. Kurang apa coba Mas Aisar Khalid di Indonesia sudah banyak membantu orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kurang mampu. Iya memang dikontenkan. Supaya apa? Supaya kita itu bisa terinspirasi dari perbuatan beliau. Dan bukan hanya Mas Aisar Khalid saja yang membuat konten tentang kebaikan. Banyak sekali loh usahawan-usahawan yang mungkin tidak tersorot di kamera dan mungkin tidak viral. Seringkali saya melihat sahabat-sahabat baik daripada Malaysia ini membantu orang-orang di Indonesia. Tentunya dengan kegiatan hal yang positif harusnya kita mensupportnya, bukan untuk menjatuhkannya. Bahkan beliau sampai curhat, sampai menangis. Banyak orang yang ingin menjatuhkan beliau ketika berada di Indonesia. Tapi tetap semangat Mas Aisar Khalid, jangan pantang mundur ya. Karena kadang-kadang kita sudah melakukan kebaikan pun masih dibully, masih dicibir. Dan inilah kisah juga seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Begitu sangat bersyukur. Meskipun kadang-kadang ya kan, kerja di Malaysia nggak dapat uang, nggak digaji, nggak diperlakukan secara baik. Seolah-olah itu Malaysia jahat, seolah-olah itu Malaysia kejam, seolah-olah Malaysia itu tidak berkemanusiaan. Itulah yang sering diberitakan oleh segelintir YouTuber-YouTuber Indonesia. Hal ini tentunya sangat miris sekali ya. Kenapa saya bilang sangat miris sekali? Di sisi lain Indonesia kan katanya orang yang paling peramah, orang yang paling menjunjung attitude, orang yang paling respect kepada negara lain. Tetapi kenapa dengan negara tetangga kita kalian selalu membuat berita bohong, seolah-olah negara tetangga kita itu benar-benar sangat benci dengan orang Indonesia, padahal orang-orang di Malaysia itu seperti saudara sendiri. Dan itu dari pengalaman banyak teman-teman di sini ya, bukan hanya dari saya saja. Kalau dari saya saja nanti banyak juga yang berkomentar, kamu kan dibayar gitu, padahal nggak ada bukti tapi sudah membuat fitnah seperti itu. Ini sangat disayangkan. Dan inilah faktanya, banyak sekali orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, mereka begitu sangat amat bahagia. Hingga Mas Aisar Khalid masih menjadi cibiran netizen Indonesia, dihujat, dibully. Ini sangat disayangkan ya. Orang sudah berbuat baik tapi masih dihujat. Jadi untuk segelintir orang Indonesia yang masih menghujat influencer daripada Malaysia, stop. Mereka sudah melakukan kebaikan, harusnya hal-hal positif perlu kita contohi. Kita langsung simak dan kita reaksi videonya. Ini tadi kita baru gajian teman-teman, lumayan lah, dapat 3.000. Baru kerja 20 hari tapi dapat 3.000. Ini tapi kerja ini kerja sawit potong buah, tapi ini utang makan. Ini 2 buku. Ini utang makan, tapi makan alhamdulillah lah, gak terlalu banyak, dalam 1 juta lah uang masih ini baru 300 kurang ringgit. Ini kita dapat 3.000. Masya Allah. Kita kerja 20 hari, tapi
Betul Mas. Jadi harus rajin kerja, jangan lupa sholat, berdoa, rajin menakar rezeki, dan jangan berpoya-poya, dan jangan buat gaduh, buat hal. Kita di Malaysia ini merantau, jadi kita harus tahu diri, harus sopan santun, dan rajinlah bekerja. Tujuan kita di sini merantau kerja, cari Betul. uang, supaya agar kita bisa beli apa yang kita belum bisa beli di kampung kita. Contoh kita belum bisa buat contoh kita belum bisa buat rumah, beli tanah, beli motor. Nah, kita merantau supaya kita bisa beli tanah, buat rumah, beli motor, dan modal lainnya berusaha buat modal kawin apa, balik kampung. Ya teman-teman semuanya, salam anak rantau. Ya, tetap semangat para pejuang nafkah, para pejuang keluarga. Ingat tujuan kita merantau. Ya, jadi rajinlah bekerja dan ikutilah aturan apa yang ada di Malaysia ini ya. Malaysia ini kita bisa apa yang kita mau kita beli, janji kita rajin kerja. Ya, assalamualaikum semuanya. Masnya seorang TKI Malaysia yang bekerja di kebun sawit ya. Dan beliau panen sawit 20 hari bisa mendapatkan 3.000 ringgit. Mungkin masnya ini bekerja di perkebunan sawit yang buah sawitnya cukup lumayan banyak. Memang kalau kerja di perkebunan sawit ini berat, tapi sesuai hasilnya. Dan beliau juga amat sangat bersyukur ketika mendapat gajian yang sebegitu banyaknya. Bayangkan, itu kalau dirupiahkan sekitar 11 juta lebih. Gajian PNS saja kalah. Kalau kita merantau, yang penting adalah menjaga adab, menjaga sopan santun. Apa yang dikatakan masnya ini patut ditiru dan patut dicontohi. Dan jangan sampai melakukan tindakan yang hal negatif di negara orang. Karena nanti ujung-ujungnya nama negara kita itu bisa rusak. Gara-gara segelintir ulah orang Indonesia yang bekerja di negara orang kemudian melakukan tindakan yang negatif, itu bisa menjadikan salah satu punca ranking paspor kita juga bisa jatuh. Jadi dampaknya itu sangat luas. Bagi yang suka menghina negara tetangga kita Malaysia, apakah kalian bisa memberikan lapangan pekerjaan yang kiranya gajinya cukup lumayan? Ini bukan kita membanding-bandingkan atau menjelek-jelekkan negara sendiri, bukan ya. Tetapi ini khusus untuk netizen yang suka menghina negara tetangga kita yang tidak pernah datang ke Malaysia, ikut-ikutan mencibir. Ya, karena saya tahu mereka ini kadang-kadang juga menjadi salah satu korban berita hoak. Faktanya, kalau kita bekerja di Malaysia dengan secara resmi, secara ikuti aturan, akan baik-baik saja. Dan Mas Aisar Khalid, influencer daripada Malaysia ini pun sampai mengeluh, dihujat netizen sampai mau menyerah. Bahkan sampai saat ini masih banyak netizen yang seolah-olah Mas Aisar Khalid di Indonesia itu memanfaatkan orang Indonesia. Kita langsung simak. Bahkan cikgu daripada Malaysia ini sampai membuat nangis orang Indonesia. Ada apa ini? Mungkin aku takkan ada kat sini. Jujur aku penat. Aku penat sebenarnya teman-teman. Sabar Mas, sabar. Beliau sampai hampir putus asa ya. Ramai orang yang cuba untuk menjatuhkan aku. Tapi hari ini alhamdulillah terbukti. Ramai orang sayang kepada aku. And aku cuma mau bilang, mana kat apa live lagu-lagu bukan lagu, live. Aduh, tak makan aku ni. Nak jatuh aku rasa. Suaranya kecil. Okey, lagi sekali ya. Pertama sekali aku betul-betul tidak sangka yang hari ini aku masih lagi berada di tahap 1, di nombor 1 di penjualan Indonesia. Sejujurnya aku penat dengan banyak terjadi baru-baru ini, mulut-mulut dari manusia yang cuba ingin menjatuhkan aku. Dan ada juga kawan-kawan, orang-orang yang aku sangka baik tetapi sebenarnya iri hati juga sama aku. Jadi aku tidak berkata kepada sesiapa, cuma aku mau bilang apa yang aku rasa sekarang ini. Jadi
walau macam mana kita hidup ni, kita orang yang baik sekalipun, kalau ada orang cuba untuk menjatuhkan kita, tidak suka sama kita, kita tak bisa buat apa-apa. Teruskan berbuat baik saja, teruskan berbuat baik aja sama orang. Biarlah orang mau bilang kita apa, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Kalian pasti tahu kan Aisar Khalid ini siapa? Dia adalah konten kreator dari Malaysia yang sering bikin konten di Indonesia. Dan dia tuh sering banget bikin konten dulu tuh kayaknya sama Fuji ya. Nah, kenapa dia bikin konten di Indonesia? Katanya tuh karena di Malaysia itu susah cari orang yang benar-benar susah. Kalau di Indonesia banyak orang susah katanya. Jadi mungkin konten-konten membantu gitu ya. Tapi sebenarnya ini tuh mungkin fakta ya. Mau nggak mau kita harus mengakui bahwa memang di Indonesia lebih banyak orang susah daripada di Malaysia. Karena secara penduduk juga Indonesia jauh lebih besar kan, 280 juta dibanding 30 jutaan kan bedanya jauh banget. Terus juga secara kesejahteraan mau diakui atau tidak, memang kita di bawahnya Malaysia. Jadi wajar aja kalau misalnya lebih banyak orang susah di Indonesia daripada di Malaysia. Apalagi kemarin kalau menurut laporan dari World Bank ya, yang soal data penduduk miskin, kita kan hampir 60% menurut mereka, sedangkan Malaysia itu cuma sekitar nggak nyampe 2% ya dari jumlah penduduknya. Nah, kenapa dia bikin konten di Indonesia? Karena selain mungkin penduduk di Indonesia lebih banyak yang susah, karena di Indonesia gampang banget tuh cari masa, ya enggak? Cari follower, cari fans. Belum lama konten di sini aja dia followersnya udah meningkat tajam gara-gara dia sering konten di Indonesia. Apalagi dia mendekati orang-orang yang punya follower besar di Indonesia. Indonesia tuh pasar yang empuk. Banyak banget konten kreator dari luar negeri itu bikin konten tentang Indonesia, followernya langsung meningkat. Karena apa? Pertama, kita tuh gampang banget ya muji-muji orang luar ya. Bener, bikin konten tentang Indonesia sedikit aja tuh langsung dipuji setinggi langit. Sebenarnya kalau dilihat-lihat ya bukan pure membantu orang-orang susah yang di Indonesia, karena dia juga mendapatkan keuntungan dari konten-kontennya tersebut. Jadi sebenarnya ya Indonesia ini adalah pasar yang empuk buat siapapun yang ingin bikin konten di Indonesia, karena memang penduduknya gede. Terus juga masyarakatnya itu apa ya, media sosial banget kan, dari emak-emak, anak-anak tuh pasti punya media sosial. Akhirnya apa ya, mau nggak mau diakui ya memang kita pasar yang empuk buat konten kreator dari luar. Kalian semua udah lihat video Bang Aisar yang ini belum? Lihat dari raut wajahnya, lihat dari matanya ya. Dia itu begitu tulus ingin membantu masyarakat Indonesia yang kurang mampu. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia ya harus mendukung, bukan malah kita menghujat ya. Bayangkan Bang Aisar itu udah bantu banyak orang ya di Indonesia, padahal dia dari Malaysia. Bayangkan aja deh teman-teman sendiri yang udah bantu banyak orang ya, dengan nyata, dengan real, tapi malah dihujat. Apa perasaan teman-teman semua? Untung aja ya mental Bang Aisar ini emang kuat banget, the best. Emang Bang Aisar ini patut banget dicontoh, patut banget dijadikan panutan ya. Saya juga sebenarnya ingin berbagi, tapi yang nggak ada duit, itu aja sih. Sama ini, kenapa Bang Aisar itu ya, jangan lupa follow, jangan lupa ini. Ya itu demi menyemangati dirinya sendiri ya. Semakin banyak yang follow, semakin dia semangat lagi untuk berbagi, untuk membantu warga Indonesia. Seperti itu. Sama halnya saya juga ya, semakin banyak yang follow ya semakin saya juga semangat buat konten-konten. Seperti itu aja logikanya ya. Jadi kita sebagai warga Indonesia ya harus mendukung Bang Aisar. Yang setuju coba deh komen setuju di kolom komentar ya. Pokoknya janganlah main hujat-hujat kayak gitu ya. Kasihan loh Bang Aisar, udah bantu kok malah dihujat. Mohon dijaga elok ya. Ini mangan. Nah, aku Sampai menangis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini satu porsinya berapa? 5.000. 5.000. Dicoba satu porsi bisa? Gimana hasil dagangnya hari ini? Bagus. Alhamdulillah lumayan. Lumayan, alhamdulillah. Sehingga sekarang jualannya sudah berapa? 1 juta? Hah? 500.000? Nyampe, Ya nyampe? nyampe. Oh, tapi 500.000 pasti ya. Sudah rumah tangga? Sudah. Suami kerja apa? Saya sudah
single mom. Single mom. Single mom. Oh, janda. Anak satu. Anak sekarang umur berapa? Udah 10 tahun. 10 tahun. Ini dagang dari jam berapa hingga jam berapa ini? Ya tentu sih nggak mesti kali ya 9 orangnya 10. Oh, gitu. Iya. Sekarang anaknya bersama siapa ibu? Rumahnya dekat di sini atau jauhnya mana? Bayar. Lumayan juga dari sini. Nanti dibaliknya dipakai Gojek atau gimana? Pakai Gojek. Pakai Gojek. Oh. Ini berapa tadi? 10.000? 5.000. 5.000. Ini 5.000 ya. Oh, gitu. Hari-hari Mbak dagang di sini ya? Ya, tapi setiap Senin saya libur. Maaf ya Mbak, aku dari Malaysia sebenarnya. Oh, Malaysia. Malaysia, aku bukannya asli Indonesia. Jadi aku lagi mau nanya dikit. Assalamualaikum. Mau es teh manis? Gratis hari ini. Nah, gratis. Bu, Satu ya. Diberi aja. Nanti aku bayarkan. ya, siapa? Nggak apa-apa. Assalamualaikum Bapak. Gimana sendalnya Bapak? Sendalnya mana? Emang biasa nggak pakai sendal. Bisa nggak pakai sendal? Oh, nggak apa-apa. Minum aja. Hari ini hari Jumat. Baik, selamat minum, selamat jamu selera. Jadi sekarang Mbak lagi anaknya di rumah sama ibu. Gimana kehidupan seorang single mom? Nah, salah single mom. Cobaannya Banyak cobaan, dugaan. kita ngadepin semuanya itu sendiri, sama berjuang mencari uang untuk anak, Iya, anak. karena Mbak ini kelihatan capek banget, lelah banget gitu. Saya panggil Pak Ci aja ya sebenarnya. Agak apa-apa, Pak Ci bisa. Ibu, mau es teh manis gratis hari ini? Mau coba? Silakan Ibu. Iya. Ini bisa diberi, aku belum minum lagi. Oh iya. Belum lagi. Silakan. Gitu. Asuh. Sama Ibu. Ya. Mbak, mau es teh manis gratis hari ini? Ya, saya bayar. Silakan. Ya, sama. Oke. Anaknya bagaimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok miminnya lagi kurang sehat? Kepalanya lagi pusing sebetulnya ini. Kenapa kepala dia pusing? Pusing. Nggak tahu ini. Saya karena sendiri kena paru kecapean, dalam tidur. Sebenarnya tuh sudah kebangun Pak Ci. Oh, ini Mbak sudah makan belum? Kayak ini ada sudah. Makan apa? Ini nasi. Nasi. Belum dimakan. Tapi dari siang sudah. Harus kuat lah Mbak. Kena Masya Allah. apa? Menghadapi kenyataan gitu ya. Menghadapi kenyataan. Sebenarnya tidak terlalu panjang tapi singkat. Singkatnya. Aku ikhlas ingin bantu kamu, bantu dagang kamu, tapi nggak ada orangnya. Sepi gini. Gak apa-apa gini lah Mbak. Oke, nama aku Syari, aku dari Malaysia. Aku datang ke Jakarta ini, khususnya Jakarta ini, karena aku mau lihat teman-teman aku, saudara-saudara aku. Aku sama Mbak juga saudara benarnya. Cuma kita saudara se-Islam gitu kan. Karena aku lihat ramai juga yang sedang sulit dalam kehidupannya, agak keras banget ini. Especially macam Mbak, karena Mbaknya single mom lagi. Mbak percaya sama Allah ya? Percaya sekali. Percaya sekali. Bagus. Sayang sama Rasul. Sayang sekali. Sayang sekali. Hari ini sudah berapa kali diselawatin? Saya kalau setiap buka dagangan atau jalan, saya alhamdulillah ya. Bentar ya. Assalamualaikum. Es teh manis Masya gratis. Amanah ini dari Allah, bukan dari aku. Iya. Ya, Mbak sama anak Mbak. Nanti pulang bisa dibeli makanan yang enak-enak dikit. Dimakan sama anaknya, sama maminya semua. Yang tadinya sudah 3 porsi ya. Ini dibayar es teh manisnya tadi. Ya. Oke, lebihannya aku nggak mau. Oke. Ini dibuat makan. Nanti dibeli makanan. Nggak apa-apa. Masya Allah. Dibeli makanan. Dimakan enak-enak. Nggak apa-apa. Sudah dilunaskan tadi. Ya. Dan juga rezekinya diberi. Makannya enak-enak. Sentiasa ingat sama Allah ya. Masya Allah. Jangan selalu lupa Allah ya. Oke? Lihat. Aduh, Pak Ci. Nggak apa-apa. Terima kasih sama Allah aja. Jangan terima kasih sama aku. Aku orang di antara aja. Ini untuk kamu. Mohon dijaga elok-elok ya. Semoga ini diberikan kamu semangat, kekuatan. Semoga kamu bekerja. Kamu rasa di dalamnya ada apa? Saya nggak tahu, Pak Ci. Nggak tahu. Saya nggak tahu apa. Ya, aku cek dulu ya. Ya Allah. Saya mau nangis tadi. Jangan nangis. Tapi ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, bersyukur ya Allah. Seumur hidup kamu pernah lihat ya? Karena aku dengan orang Kalung berlian? belum pernah. Belum pernah. Ini kalung berlian. Mohon dijaga elok ya. Ini lumayan. Masya Allah. Nah, aku. Gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa. Ya? Gak apa-apa. Sorry.
Gak apa-apa. Oh, saya seperti mimpi. Ini seperti Ya mimpi. Allah, aku bersyukur kepada Engkau ya Allah, ya Allah. Jangan lupa Allah ya. Jangan lupa zikir ya. Alhamdulillah pagi saya sebelumnya selalu bersyukur, selalu berzikir, selamat, alhamdulillah, Bagus. alhamdulillah ya Allah. Amin, amin. Alhamdulillah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Setiap yang jadi, semuanya takdir Allah. Jika semalam ada musibah, hari ini pasti ada pelanginya. Benar ya? Itu janji Allah. Asal kamu sholat bagus, selawat, semuanya bagus. Mas Aisar Khalid, meskipun banyak orang yang ingin menjatuhkan beliau ketika berada di Indonesia, tapi beliau senantiasa tetap tabah dan tetap tegar menghadapi dugaan tersebut. Bahkan beliau tetap meneruskan misinya untuk berbagi di seluruh Indonesia. Meskipun ada beberapa pendapat netizen yang mengatakan, ya sama-sama dapat keuntungan sih itu. Di sini saya ingin memberikan pernyataan ya, atau memberikan penjelasan supaya orang-orang di luar sana itu nggak salah paham ya. Mas Aisar Khalid itu kalau rame kan di konten TikToknya, dan beliau di konten TikToknya itu pun sepeser pun nggak mendapat bayaran, dan konten YouTube beliau juga nggak begitu rame-rame amat, yang nonton cuma ratusan ribu. Kalau dibandingkan dengan berbagi beliau yang sampai ratusan juta, miliaran, itu dari keuntungan bisnisnya. Dan memang Mas Aisar Khalid saat ini menjadi salah satu nomor satu di Indonesia dalam bisnis penjualannya. Ya, karena kita bisa melihat sendiri ya, orang baik pasti juga akan disayangi orang-orang baik di sekelilingnya, meskipun banyak orang yang ingin menjatuhkan beliau. Dan bukan hanya Mas Aisar Khalid saja, Cik Bu Sari daripada Malaysia jauh-jauh datang ke Jakarta, sudah ratusan orang dibantu. Bayangkan, itu kalau di total nilainya juga banyak sahabatku semua. Dari orang yang tidak pernah makan sedap, dikasih belanja uang untuk membeli makanan sedap, sekeluarga untuk bersenang-senang. Masya Allah. Jadi pada intinya, kalau ada orang-orang yang baik dari negara manapun, tetap kita dukung. Jangan sampai menghujatnya. Mungkin kalau dari negara lain, teman-teman di Indonesia pasti banyak yang memuji ya. Tapi kalau kenapa dari negara tetangga kita, kalau ada yang membantu orang-orang yang memerlukan di Indonesia, justru dihujat, dikatakan cari follower lah. Ini sangat miris sahabatku semua. Kita jangan sombong berlebihan lah. Cukup sekian, mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Channel seputar cerita tentang TKI Malaysia. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.